wawancara terhadap guru mata pelajaran fisika yang akan Ibu teliti gitu ya. Hal yang harus dicantumkan dalam lembar wawancara guru yang pertama itu identitas sekolah, meliputi nama sekolahnya, kemudian alamat, kemudian tanggal dilakukannya wawancara. Kemudian ada identitas bapak atau ibu guru. Yang pertama itu ada nama bapak atau ibu guru, yang kedua itu ada jabatan, yang ketiga itu ada namanya mengajar. Kemudian Ibu membuat pertanyaan wawancara itu ada 28 poin. Langsung saja ya. Poin yang pertama itu yang Ibu tanyakan, kurikulum apa yang digunakan di sekolah ini? Itu nanti si gurunya menjawab. Itu jawabannya kalau lembar observasi kan cukup iya atau tidak. Kalau ini ya namanya juga wawancara ya, berarti bisa panjang bisa pendek. Itu jawabannya. Kemudian poin yang kedua, jika sekolah ini sudah menggunakan kurikulum 2013, dari tahun dan kelas berapa mulai diterapkannya? Kemudian poin yang ketiga, apakah pelaksanaan pembelajaran sudah sesuai dengan kurikulum yang digunakan? Kemudian poin yang keempat, konsep fisika apa yang sulit dipahami oleh siswa? Kemudian poin yang kelima, menurut Bapak atau Ibu guru, konsep fisika manakah yang sulit diajarkan kepada siswa? Kemudian poin yang keenamnya, menurut Bapak atau Ibu, konsep fisika manakah yang memerlukan keterampilan berpikir kritis? Kemudian poin yang ketujuhnya, apakah Bapak atau Ibu pernah mengukur keterampilan berpikir kritis siswa? Poin yang kedelapan, pendekatan, model, atau metode pembelajaran apakah yang sering Ibu gunakan atau Bapak gunakan dalam pembelajaran fisika? Kemudian poin yang kesembilan, bagaimana respon siswa terhadap pendekatan, model, atau metode yang Bapak atau Ibu terapkan? Kemudian poin yang ke-10, apakah siswa terlibat aktif dalam pembelajaran? Poin yang ke-11-nya, apakah Bapak atau Ibu pernah menggunakan pendekatan pembelajaran yang mengajak siswa mengenali konsep atau pengetahuan dalam sebuah kasus? Poin yang ke-12-nya, apakah Bapak atau Ibu pernah menggunakan pendekatan pembelajaran otentik yang menimbulkan imajinasi dan keingintahuan siswa terhadap konsep fisika yang dipelajari? Poin yang ke-13-nya, apakah Bapak atau Ibu sering atau pernah menggunakan teknologi dalam pembelajaran fisika? Kemudian poin yang ke-14, apakah Bapak atau Ibu pernah mengintegrasikan sains, teknologi, teknik, dan matematika dalam pembelajaran fisika? Kemudian poin yang ke-15-nya, bagaimana pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa dalam mengidentifikasikan pertanyaan dan masalah konseptual? Kemudian poin yang ke-16-nya, bagaimana kemampuan siswa dalam menjelaskan fenomena alam? Poin yang ke-17, bagaimana kemampuan siswa dalam mendesain suatu percobaan dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti? Poin yang ke-18, bagaimana sikap siswa terkait isu-isu sains, teknik, rekayasa, dan matematika? Kemudian poin yang ke-19-nya, bagaimana kemampuan berpikir kreatif siswa? Poin yang ke-20, bagaimana keterampilan berpikir kritis siswa? Poin yang ke-21, bagaimana kemampuan pemecah masalah siswa? Poin yang ke-22, bagaimana kemampuan leadership dan kepercayaan diri siswa? Poin yang ke-23, bagaimana keterampilan siswa dalam penggunaan teknologi? Poin yang ke-24, bagaimana pendapat Bapak atau Ibu terkait pentingnya teknologi dalam pembelajaran fisika? Poin yang ke-25, apakah Bapak atau Ibu pernah meminta siswa membuat sebuah proyek, produk rekayasa berdasarkan konsep fisika yang telah dipelajari? Poin yang ke-26, bagaimana pendapat Bapak atau Ibu terhadap pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk membuat suatu proyek, produk, atau rekayasa di setiap konsep subfisika yang sedang dipelajari? Poin yang ke-27, menurut Bapak atau Ibu, kendala apa sajakah yang mungkin terjadi jika pembelajaran tersebut diterapkan? Maksudnya pembelajaran tadi ya, pembelajaran yang membuat produk
karya yang begitu. Kemudian poin yang terakhir, poin yang ke-28, apakah pembelajaran tersebut dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa? Tapi di sini Ibu juga tidak asal menyusun lembar wawancara itu ya. Ibu mencari beberapa referensi terkait jurnal-jurnal nasional dan jurnal internasional mengenai beberapa permasalahan yang ada di dunia pendidikan. Kenapa sih banyak sekali pertanyaan mengenai keterampilan berpikir kritis pada lembar wawancara yang Ibu buat? Nah, di sini Ibu berpacu pada abad 21. Nah, di sini ada jurnal yang mengatakan bahwasannya masalah dalam dunia pendidikan di abad 21 itu sangat beragam dan kompleks. Nah, keterampilan berpikir kritis dianggap sebagai keterampilan yang mendasar dalam pembelajaran di abad 21.